Putri sulung Ketua DPR Puan Maharani Pinka Haprani beberapa waktu lalu mendapat atensi publik setelah ada isyarat kedekatannya dengan putra tunggal Presiden Prabowo Subianto, Didit Prabowo. Kedekatan itu terekspos saat Didit secara terbuka mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pinka melalui akun Instagramnya. Dalam unggahan tersebut, Didit membagikan foto kebersamaannya dengan Pinka saat merayakan hari jadinya. Tulisan Happy Birthday Dear Pinka Haprani menjadi sorotan karena kata Dear di dalamnya mengandung makna yang intim. Istilah ini biasanya digunakan sebagai ungkapan kasih sayang. Segera saja netizen berspekulasi jika ada hubungan spesial di antara cucu presiden kelima dan putra presiden petahana tersebut. Yuk cari tahu profil Pinka lebih jauh. Pinka Haprani merupakan putri dari pasangan Puan Maharani dan Hapsoro Sukmono Hadi. Ia adalah anak pertama dari dua bersaudara. Pinka memiliki adik laki-laki bernama Praba Diwangkata Caraka Putra Soma. Lahir pada 8 Desember 1998, Pinka Haprani memiliki nama lengkap Diah Pikatan Orisa Putri Hapsari. Pinka diketahui beragama Islam seperti orang tuanya. Pinka diketahui pernah menempuh pendidikan di Binus International School di Simpruk. Setelahnya, ia melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia jurusan Ilmu Komunikasi. Namun di tahun kedua perkuliahannya di UI, Pinka mengundurkan diri lantaran memilih untuk melanjutkan pendidikan studi International Relations and Affairs, School of Oriental and Africa Studies atau SOAS University of London. Pinka bukan perempuan sembarangan. Selain dikenal sebagai putri sulung dari Ketua DPR RI Puan Maharani, ia juga memiliki keturunan bangsawan dari sang kakek, Taufik Kemas, yang memiliki darah bangsawan dari Sumatera Selatan. Tak hanya itu, sang nenek Megawati Soekarno Putri juga pernah menjabat sebagai Presiden RI periode 2001-2004. Otomatis kakek buyut Pinka adalah Insinyur Soekarno, proklamator sekaligus Presiden RI pertama. Sang nenek buyut Fatmawati juga dikenal sebagai pahlawan negara dengan perannya sebagai penjahit bendera merah putih pertama sepanjang sejarah. Mengikuti jejak kakek dan ibunya, saat ini Pinka juga berkecimpung di dunia politik. Ketertarikannya di bidang politik terekam sejak awal 2023. Kala itu Pinka menghadiri HUT ke-50 PDIP dan diperkenalkan langsung oleh sang nenek Megawati Soekarno Putri di hadapan ribuan kader PDIP. Tak menunggu waktu lama, pada Pileg 2024 dirinya langsung tancap gas masuk daftar unggahan caleg dari Partai Moncong Putih tersebut. Bermodalkan popularitas, setelah keluarganya tanpa pengalaman politik mumpuni, Pinka berhasil mencatatkan diri sebagai salah satu dari 110 anggota DPR RI dari PDIP. Pinka terpilih setelah mewakili Dapil Jawa Tengah 4 yang meliputi Wonogiri, Sragen, dan Karanganyar. Ia resmi dilantik pada Oktober 2024 setelah meraih 101.125 suara. Di DPR, Pinka duduk sebagai anggota Komisi 11. Komisi ini memiliki ruang lingkup terkait bidang keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, sektor jasa keuangan. Di DPR, wanita 26 tahun ini juga fokus memperjuangkan isu perempuan, anak, dan disabilitas. Sementara sebagai kader PDIP, ia menjabat sebagai Bendahara Umum DPP Taruna Merah Putih periode 2019-2024. Sebelum memutuskan terjun ke panggung politik, Pinka Haprani menggeluti dunia fashion dan fotografi. Hal ini nampak dari postingan Instagramnya yang diwarnai dengan konten busana. Pada 2016, Pinka juga pernah magang di Harper's Bazaar sebagai fashion and beauty editor dan mengelola blog bertema Fashion Upward. Selain itu, Pinka Haprani pernah terjun ke dunia akting dengan membintangi sebuah film berjudul Jangan Ambil Borobudurku pada 2013 lalu. Sebagai seorang dengan minat pada fashion yang besar, gaya hidup anak dari pengusaha super tajir Hapsoro Sukmo Hadi ini bisa dilihat dari outfit dan tentengan yang ia kenakan dalam sejumlah momen. Pada momen pelantikannya sebagai anggota DPR RI pada Oktober lalu, Pinka tampil elegan dalam balutan kebaya putih detail 3/4 sleeve, serta rok dan selendang batik senada bernuansa merah putih. Lulusan SOAS University of London tahun 2022 itu melengkapi penampilannya dengan menenteng Hermes White Clements Victoria 235 yang memiliki bandrol harga lebih dari 50 juta rupiah. Sementara itu, pada momen Isra Mi'raj 1445 pada Februari 2024 lalu, Pinka tampak santun dan teduh kala memadupadankan hijab dan gamis warna hitam, detail les di bagian pundak hingga pergelangan tangan. Ia memilih tampilan riasan minimalis dengan mengaplikasikan nude pink lipstick serta mengubah tatanan alisnya menjadi medium arch eyebrow. Pinka juga tampil sporty kala menghadiri event Merah Meriah Sport Entertainment untuk bermain tepok bulu.
Berfoto bersama Haris Frisa dan Thorik Halilintar, Pinka terlihat mengkombinasikan red, black, and white jersey badminton dan ruffle mini skirt warna putih. Putri sulung Puan Maharani itu turut memaksimalkan gayanya lewat hal ponytail, hairstyle yang dilengkapi dengan pita warna merah di rambut panjangnya. Bahkan dalam momen wisuda sekalipun, Pinka Haprani tampil semi-casual karena potongan seragam wisudanya yang terlihat edgy. Ia tampak manis mengenakan kebaya warna putih dengan detail lace, jubah wisuda dan toga warna abu-abu. Sedangkan Megawati dan Puan Maharani terlihat kompak dengan busana nuansa pink fuchsia. Di usianya yang baru menginjak 26 tahun, Pinka ternyata sudah memiliki pundi kekayaan hingga puluhan miliar. Dalam LHKPN yang dilaporkannya pada September 2024, Pinka tercatat memiliki harta senilai 38,07 miliar rupiah. Harta tersebut mencakup aset tanah dan bangunan sebesar 35,025 miliar rupiah. Aset ini tersebar di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Gianyar. Dalam LHKPN tersebut, Pinka Haprani tidak tercatat memiliki alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya, dan surat berharga. Selain diduga karena warisan, pekerjaan Pinka sebelum menjadi politisi juga diduga sebagai sumber kekayaannya. Sebagaimana diketahui pasca lulus kuliah di tahun 2022, Pinka dikabarkan sempat bekerja sebagai fashion and beauty editor di Harper's Bazaar, salah satu majalah fashion terkenal di Amerika. Dalam situs resmi yang mengungkap gaji di Harper's Bazaar, posisi seorang fashion and beauty editor bisa mencapai 928 juta rupiah per tahun atau setara dengan 77 juta rupiah per bulan. Namun karirnya di bidang fashion tersebut tak bertahan lama. Di tahun 2023, Pinka memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan terjun ke dunia politik untuk mengikuti jejak sang ibu dan nenek. Selain pernah berkuliah di Universitas Indonesia dan University of London, Pinka juga pernah kuliah di Sekolah Kuliner Cordon Bleu di Tokyo pada 2019. Ia rupanya doyan masak dan menyalurkan hobinya tersebut lebih terarah. Hobi masak sepertinya menurun dari nenek buyutnya Fatmawati yang memiliki resep balado daging sapi sebagai resep turun-temurun serta nasi goreng khas yang kerap dibuat oleh Megawati. Saat bersosialisasi dengan masyarakat di sela kampanye politiknya, salah satu agenda yang dilakukan oleh Pinka adalah masak bersama. Dalam kunjungannya ke Desa Dawis, Kecamatan Sandang Ijo, Kabupaten Wonogiri, wanita kelahiran tahun 1998 itu tampak sibuk bersama warga. Dalam potret yang dibagikan terlihat momen Pinka membantu menumis sayuran. Pada foto lain, ia terlihat memamerkan hasil masakannya bersama Thorik Halilintar dan Haris Frisa. Sebelum kedekatannya dengan Didit Prabowo beberapa waktu sebelumnya, Pinka Haprani juga pernah dijodohkan oleh warganet dengan YouTuber Thorik Halilintar. Hal itu karena kebersamaan dan kedekatan mereka dalam berbagai momen. Upaya perjodohan itu terjadi setelah Pinka Haprani dipasangkan dengan mantan kekasih Fujianti Utami tersebut saat memeriahkan acara badminton friendly match merah meriah yang digelar di Istora Senayan di awal 2024. Dalam video tersebut, Puan Maharani tampak merekam putrinya saat berpasangan dengan Thorik Halilintar. Saat baru memasuki lapangan, Thorik dan Pinka lalu mendatangi Puan Maharani di kursi penonton dan keduanya memberi salim. Sontak video Thorik yang berpasangan dengan cucu Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri itu menuai atensi dari warganet. Banyak yang justru menjodohkan Thorik dengan Pinka meski adik Atta Halilintar itu sedang menjalin hubungan asmara dengan Alia Mas Said. Belakangan diketahui jika kedekatan itu adalah bagian dari upaya Thorik melenggang maju sebagai calon anggota legislatif DPRD Jawa Barat dari PDIP. Sayangnya Thorik gagal terpilih. Setelah pemilu usai, isu kedekatan Thorik dan Pinka pun mereda. Di saat yang bersamaan, Thorik makin dekat dengan Alia Mas Said hingga akhirnya menikah pada Juli 2024. Rumor perjodohan antara Pinka dan Didit menuai berbagai respon warganet. Ada yang mendukung hubungan keduanya karena dianggap sebagai pasangan serasi, mengingat latar belakang keluarga yang sama-sama terpandang. Namun tak sedikit pula yang berpendapat bahwa kedekatan tersebut hanya sebatas hubungan pertemanan atau kolega politik. Meski ramai dibicarakan, baik Pinka Haprani maupun Didit Hadi Prasetyo tampaknya memilih untuk tidak menanggapi isu ini secara langsung. Yang pasti jika hubungan mereka serius, hal ini tentu jadi kabar baik, karena berpotensi meredakan ketegangan calon besan yang saat ini sedang tak baik-baik saja. Namun mesranya partai penguasa dengan partai oposisi bukan kabar menggembirakan bagi demokrasi.